Halo teman-teman, di sini pertama-tama saya akan membahas mengenai aspek pemasaran, khususnya berfokus pada isu-isu pemasaran dan bagaimana kita membangun keterlibatan pelanggan di era digital ini. Mari kita masuk yang pertama. Di sini ada isu-isu pemasaran. Nah, dalam menjalankan strategi pemasaran ada 6 tantangan atau isu pertama yang perlu kita garis bawahi. Nah, pada poin yang pertama di sini ada menciptakan iklan yang lebih interaktif dengan pelanggan. Di sini perusahaan tidak lagi berada di era komunikasi yang searah, tetapi tantangan perusahaan saat ini adalah menciptakan konten yang memicu respon aktif dari pelanggan. Kemudian yang kedua, ada pemanfaatan media sosial. Nah, platform seperti TikTok dan Instagram bukan hanya tren, tapi alat utama untuk memperkuat kualitas brand perusahaan secara visual. Kemudian yang ketiga, ada menentukan saluran distribusi. Nah, perusahaan perlu memutuskan secara bijak apakah akan menggunakan jalur eksklusif untuk menjaga prestise atau multi channel untuk menjaga pasar yang lebih luas. Kemudian yang keempat, ada memilih media promosi. Nah, ini terkait efisiensi anggaran. Nah, perusahaan harus terus menyeimbangkan antara media konvensional seperti TV dan media online yang lebih terukur. Kemudian yang kelima, ada menetapkan strategi harga. Nah, di sini apakah perusahaan ingin menjadi price leader yang menentukan standar harga atau standar pasar, atau menjadi price follower yang lebih fleksibel mengikuti kompetisi. Nah, kemudian yang terakhir, memberikan insentif kepada sales. Nah, di sini perusahaan harus memastikan kebijakan bonus tenaga penjual selaras dengan performa unit yang terjual untuk menjaga motivasi tim-tim yang di lapangan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada keterlibatan pelanggan dan pemasaran di media sosial. Nah, pembahasan ini kita melihat bagaimana cara perusahaan berinteraksi di dunia digital. Nah, media sosial bukan sekedar tempat berjualan, melainkan ruang untuk membangun customer engagement. Pada poin yang pertama, di sini tujuan engagement. Nah, ini prioritas utama perusahaan adalah membangun hubungan emosional. Nah, pelanggan yang merasa terhubung secara emosional cenderung akan lebih loyal atau setia. Kemudian yang kedua ada komunikasi dua arah. Nah, di sini perusahaan harus menjadi pendengar yang baik. Nah, media sosial ini adalah ruang diskusi, bukan hanya untuk papan pengumuman saja. Lalu yang ketiga ada situs web. Nah, di sini pastikan website perusahaan terintegrasi langsung dengan WhatsApp atau media sosial lainnya agar bantuan pelanggan bisa diberikan secepat mungkin. Kemudian yang keempat di sini ada peran manajer media sosial. Nah, di sini perusahaan butuh peran khusus untuk memantau isu secara real time dan melakukan mitigasi jika ada berita negatif. Kemudian yang kelima ada komunitas online. Nah, ini adalah strategi yang paling efisien. Dengan adanya komunitas, pelanggan setia akan melakukan promosi secara dari mulut ke mulut. Jadi di sini secara otomatis menekan biaya pemasaran kita yang lebih efisien. Kemudian yang ke-6 ada partisipasi pelanggan. Nah, di sini perusahaan juga perlu memberikan ruang bagi pelanggan untuk memberikan ide atau saran yang bisa kita apresiasi dengan poin atau kupon sebagai bentuk insentifnya itu. Seperti itu. Selanjutnya ada salah satu aspek krusial dalam pemasaran, yaitu segmentasi pasar. Nah, segmentasi ini memahami bahwa sebuah bisnis tidak bisa menyasar ke semua orang sekaligus. Nah, jadi perusahaan harus memilih siapa yang paling tepat untuk produk perusahaan tersebut. Nah, yang pertama, mengapa segmentasi itu sangat penting? Nah, di sini ada 3 alasan utama. Yang pertama ada mendukung strategi pengembangan. Nah, di sini segmentasi membantu kita fokus. Kita jadi tahu apakah kita harus ekspansi ke wilayah baru atau cukup menciptakan fitur baru untuk pelanggan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, efisiensi sumber daya. Nah, perusahaan memiliki keterbatasan dana, tenaga kerja, dan waktu. Dengan segmentasi, kita memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk iklan atau operasional jatuh ke tangan orang yang paling mungkin membeli. Kemudian yang terakhir ada mempengaruhi bauran pemasaran atau 4P. Nah, bauran pemasaran ini seperti strategi produk, price, place, dan promotion. Nah, ini bergantung pada siapa segmennya. Nah, logikanya sederhana. Cara kita menjual barang mewah tentu berbeda total dengan cara kita menjual barang ekonomis. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada basis segmentasi. Nah, setelah tahu pentingnya segmentasi, bagaimana kita membagi-bagi pasar tersebut. Nah, di sini perusahaan bisa menggunakan 4 basis utama. Yang pertama, geografis. Nah, di sini perusahaan melihat lokasi. Misalnya, kita nggak mungkin kan menjual jaket tebal di daerah pantai yang sangat panas, melainkan di daerah pegunungan yang sangat dingin, seperti itu. Kemudian yang kedua, demografis. Nah, ini yang paling sering digunakan yaitu berdasarkan data statistik seperti usia, jenis kelamin, hingga tingkat pendapatan untuk mengukur daya beli mereka. Kemudian yang ketiga ada psikografis. Nah, di sini perusahaan masuk ke sisi internal konsumen. Nah, apakah mereka membeli barang karena ingin pamer ke status sosial, atau mereka adalah tipe orang yang sangat praktis dan hanya mementingkan fungsi saja. Kemudian ada perilaku. Nah, di sini perusahaan melihat interaksi mereka dengan produk. Apakah mereka hanya belanja saat diskon saja? Apakah mereka tipe yang sangat loyal pada satu merek atau suka berpindah-pindah?
Lanjut, yang ketiga di sini ada segmentasi berbasis retensi. Nah, di sini segmentasi bukan hanya untuk mencari orang baru, tapi juga untuk mengelola pelanggan yang sudah kita miliki. Nah, di sini perusahaan bisa menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, fokus pada risiko. Nah, di sini perusahaan harus jeli melihat tanda-tanda pelanggan yang mulai jarang bertransaksi atau membeli. Ini adalah sinyal bahwa mereka mungkin akan pindah ke toko lain seperti itu. Yang kedua ada evaluasi nilai. Nah, perusahaan perlu bertanya apakah nilai yang dipertahankan. Jika biaya untuk mempertahankan mereka itu lebih besar daripada keuntungan yang mereka berikan, maka kita harus meninjau ulang strategi kita. Kemudian yang terakhir ini adalah taktik efektif untuk pelanggan yang bernilai tinggi. Kita harus memberikan perlakuan khusus seperti poin loyalitas atau peningkatan layanan agar mereka tetap setia dan tidak menoleh ke tempat lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada bauran pemasaran. Nah, atau sering dikenal dengan 4P. Nah, ini adalah variabel yang perusahaan kendalikan untuk mencapai target pasar perusahaan. Nah, di sini pada poin pertama ada produk. Nah, di sini perusahaan tidak hanya menjual barang fisik, tetapi fokus pada nilai. Nah, jadi perusahaan harus memastikan kualitas yang tahan lama, fitur yang unggul, dan desain estetik agar produk perusahaan memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitor lain. Kemudian yang kedua di sini ada price atau tempat dan distribusi. Nah, di sini bagaimana produk sampai ke tangan konsumen. Nah, apakah perusahaan menggunakan strategi multi channel agar tersedia di mana-mana atau eksklusif gitu di tempat tertentu saja untuk menjaga gengsi merek mereka. Kemudian yang ketiga di sini ada promotion atau promosi. Nah, di sini perusahaan bagaimana cara berkomunikasi. Nah, di sini perusahaan bisa menggunakan iklan, pendekatan personal, diskon untuk menarik minat cepat, hingga publisitas untuk membangun citra jangka panjang. Kemudian selanjutnya ada price atau harga. Nah, di sini harga adalah pernyataan posisi kita atau perusahaan. Jadi perusahaan harus memilih apakah ingin dikenal sebagai barang mewah dengan harga tinggi atau barang ekonomis yang sangat terjangkau. Nah, yang terpenting harga harus sesuai dengan nilai yang dirasakan konsumen. Selanjutnya di sini ada produk positioning. Yang terakhir setelah menentukan 4P, nah perusahaan harus memikirkan positioning. Sederhananya ini adalah tentang bagaimana kita ingin produk kita itu selalu diingat dan dilihat oleh konsumen di benak mereka. Seperti itu. Nah, di sini agar positioning perusahaan lebih efektif ada 2 kriteria utama. Yang pertama ada diferensiasi unik. Nah, di sini perusahaan harus punya perbedaan yang jelas. Jika produk perusahaan terlihat sama saja dengan yang lain, konsumen hanya akan membandingkan berdasarkan harga termurah. Nah, perusahaan tidak ingin terjebak dalam perang harga. Kemudian yang kedua ada mengelola ekspektasi. Nah, strategi yang paling ampuh adalah under promise, over deliver. Nah, kita buat pelanggan berharap pada level yang cukup. Namun, saat mereka menggunakan produk kita, mereka mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik dari dugaan mereka. Gitu. Jadi, kejutan positif inilah yang akan membangun loyalitas jangka panjang. Nah, lanjut di aspek keuangan. Ada 7 isu utama yang akan dihadapi perusahaan. Pertama, isu 1, sumber modal jangka panjang. Saat perusahaan butuh modal besar untuk jangka panjang, kita harus memilih apakah lebih baik berhutang atau menerbitkan saham baru. Keputusan ini krusial karena utang punya risiko bunga, sedangkan saham punya risiko dilusi kepemilikan. Isu kedua, keputusan aset tetap, sewa atau beli. Kalau kita butuh mesin atau gedung, apakah lebih menguntungkan membelinya secara tunai atau menyiwanya? Menyiwa mungkin lebih ringan di awal, tapi membeli memberikan kita hak milik penuh. Kita harus hitung mana yang paling hemat. Isu ketiga, rasio pembayaran dividen. Dari laba yang kita dapat, berapa persen yang harus dibagikan ke pemegang saham sebagai dividen, dan berapa yang harus ditahan untuk diputar kembali. Kita harus cari titik tengah agar investor senang, tapi perusahaan juga tetap mempunyai modal cadangan. Isu keempat, metode inventory. LIFO atau FIFO. Pencatatan inventory pakai metode LIFO atau FIFO ini bukan soal fisik barang keluar masuk, tapi soal strategi akuntansi. Pilihan ini akan menentukan seberapa besar laba dan pajak yang kita laporkan, terutama saat harga barang sedang naik. Nah, sekarang isu kelima, jangka waktu piutang. Berapa lama kita bolehkan pelanggan untuk berhutang? Apakah 30 hari atau 60 hari? Kalau terlalu lama, uangnya macet di orang lain. Kalau terlalu cepat, pelanggan mungkin lari ke pesaing. Kita harus cari waktu yang pas. Isu keenam, diskon pembayaran atau strategi diskon. Apakah kita perlu kasih potongan harga kalau pelanggan bayar tunai lebih cepat? Ini tuh taktik penting karena walaupun keuntungan per unit berkurang karena diskon, tapi arus kas kita jadi lancar karena uang cepat masuk. Lalu yang ketujuh, manajemen kas. Berapa banyak uang tunai yang harus kita simpan di berangkas? Jangan terlalu sedikit, nanti kita bisa gagal bayar tagihan. Tapi kalau terlalu banyak juga karena uangnya jadi tidak berputar, jadi gak menghasilkan dan rawan disalahgunakan. Selanjutnya, 5 tantangan keuangan dalam implementasi. Poin pertama,
Pertama, perolehan modal. Bagaimana mendapatkan dana eksekusi strategi? Misal kita sudah merancang strategi yang bagus, tapi modalnya dari mana? Kita harus putuskan sumber dana yang paling efisien biar perusahaan bisa jalan. Poin kedua, proyeksi laporan keuangan. Kita wajib bikin simulasi laporan keuangan. Jadi kita dapat gambaran, misal strategi kita jalan, kira-kira tahun depan itu kita bakal untung atau rugi. Ini penting biar kita nggak kaget sama dampaknya. Poin ketiga, valuasi perusahaan. Apakah strategi yang sudah kita jalankan ini berhasil bikin harga perusahaan naik? Kalau valuasinya nggak naik, berarti ada yang salah sama strategi kita. Poin keempat, keputusan go publik atau IPO. Kalau butuh dana besar, apakah kita perlu IPO atau jual saham ke publik? Ini keputusan besar juga karena risikonya itu kita jadi transparan diawasi publik, tapi dananya memang besar. Yang poin kelima, penyimpanan dana luar negeri. Khusus kalau kita ekspor, duit hasil jualan di luar negeri itu mau disimpan di sana atau dibawa pulang ke Indonesia. Karena ini ngaruh banget ke pajak dan kestabilan nilai tukar uang kita. Selanjutnya, strategi struktur modal utang versus saham dengan pendekatan EPS atau EBIT. Jadi, bagusnya itu modal kita pakai utang atau pakai saham. Ada 3 pertimbangan utama. Poin pertama, kondisi ekonomi. Kalau ekonomi lagi bagus, pakai utang itu menguntungkan karena laba bakal naik tinggi. Tapi kalau ekonomi lagi buruk, pakai saham lebih aman karena EPS-nya lebih stabil. Intinya, utang itu bagus saat kaya, tapi bahaya saat susah. Poin kedua, fleksibilitas dan kontrol. Kalau kita terbitkan saham baru buat cari modal kepemilikan pemegang saham lama akan berkurang presentasinya. Ini namanya dilusi. Akibatnya, pemegang saham lama jadi kehilangan kontrol atau kendali atas perusahaan. Kalau pakai utang, kontrol kita tetap utuh karena bank tidak ikut campur urusan voting pemegang saham. Poin ketiga, risiko suku bunga. Utang itu sensitif sama waktu dan bunga. Kalau kita prediksi suku bunga pinjaman bakal turun, mending tunggu dulu atau pakai utang jangka pendek. Masalahnya, modal EPS atau EBIT sering mengasumsikan suku bunga itu tetap, padahal kenyataannya bisa berubah-ubah, seperti BI rate yang bisa berubah tiap 7 hari. Selanjutnya, metode valuasi perusahaan. Ini tuh gimana cara kita tahu harga perusahaan kita. Ada 4 cara. Pertama, net worth method, menghitung kekayaan bersih. Pertama, hitung bersihnya, jadi aset dikurangi utang. Itulah harga bersihnya hari itu. Poin kedua, net income method, mengalihkan laba bersih dengan 5. Ini aturan praktis atau kebiasaan umum standar bisnis. Poin ketiga, price to earning ratio PIR. Lihat rasio pasar. Harga saham dibagi laba per lembar, terus dikali total laba. Ini cara yang sering dipakai investor saham. Poin keempat, outstanding share method. Jumlah semua saham yang beredar dikali harga pasaran sekarang. Itulah harga total perusahaan kita di mata pasar. Sekarang sumber pendanaan eksternal, IPO dan obligasi. Kalau IPO, jadi kalau misalkan butuh dana di atas 100 miliar, baru deh kita mikir buat IPO. Kalau di bawah itu, biayanya kegedean dan enggak worth it. Bagusnya pakai alternatif lain, yaitu obligasi korporasi. Jadi kita terbitkan obligasi atau surat utang. Kelebihan obligasi ini dibanding bank, kalau ke bank, bunganya itu mahal karena bank ambil untung. Kalau obligasi kita pinjam langsung ke masyarakat, jadi bunganya lebih murah. Plus, pokok utangnya dibayar belakangan pas jatuh tempo. Jadi napas keuangan kita lebih lega tiap bulannya. Lalu selanjutnya ada aspek penelitian dan pengembangan Litbang dan R&D, di mana Litbang ini adalah mesin inovasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kapabilitas ini dievaluasi dari kualitas personel, alokasi anggaran, hingga tingkat keberhasilan produk baru. Yang terpenting adalah kemampuan transfer teknologi dari laboratorium ke bagian produksi dan pemasaran. Nah, di sini ada poin-poin yang dapat dievaluasi dari Litbang, yaitu ada proyek penelitian berjalan, proyek-proyek penelitian yang sedang dikerjakan dan potensinya berkembang. Lalu ada 2, kualitas personel, kualitas dan kompetitif personel Litbang. Lalu ada 3, yang ketiga anggaran dan alokasi, adalah ukuran dan alokasi anggaran Litbang perusahaan. Yang keempat ada tingkat keberhasilan, di mana tingkat keberhasilan produk atau layanan baru yang dihasilkan dari kegiatan Litbang. Lalu yang kelima ada transfer teknologi. Transfer teknologi adalah kemampuan perusahaan untuk mentransfer teknologi dari Litbang ke fungsi manufaktur, operasi atau produksi, dan pemasaran. Lalu yang terakhir ada integrasi fungsional. Seberapa baik Litbang terintegrasi dengan fungsi pemasaran, produk atau operasi, dan SIM. Dan di sini ada poin-poin di mana SIM dapat dievaluasi.
Nah, poin-poinnya ada kapabilitas sistem, dan teknologi informasi yang dimiliki perusahaan. Lalu ada kualitas data, di mana kualitas dan keamanan data serta informasi yang tersedia. Lalu personal SIM, di mana kualitas dan efektivitas personel teknologi informasi TI. Lalu ada dukungan strategis, seberapa baik SIM mendukung kebutuhan operasional dan strategi organisasi. Lalu yang terakhir ada integrasi sistem, di mana tingkat integrasi SIM di seluruh area fungsional seperti lead bank, pemasaran, operasional, dan keuangan. Nah, itu dia teman-teman materi yang kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah kunci keberhasilan strategi terletak pada sinkronisasi departemen melalui kolaborasi antara aspek pemasaran yang memposisikan produk, aspek R&D dengan inovasinya, aspek keuangan yang mengelola anggaran, serta aspek SIM yang menyediakan data akurat. Perusahaan dapat bergerak menjadi lebih efektif. Ingat, strategi hebat hanya akan berhasil jika keempat aspek ini bekerja secara terpadu.